Shalom, perkenalkan nama saya Miracle Angel, saya singer Keluarga Allah Jakarta. Saya sangat bersyukur karena punya Tuhan yang rencananya ajaib dan sempurna dalam hidup saya. Saya juga sangat bersyukur karena saya punya keluarga yang selalu mendukung saya dalam mencapai cita-cita saya. Saya tuh punya kerinduan dari kecil untuk bisa studi di luar negeri. Dan itu semua berawal dari akhir tahun 2019, saya dikasih kesempatan untuk bisa dapat scholarship di salah satu universitas di Amerika Serikat. Penyertaan Tuhan tuh sempurna banget, dari persiapan berkas sampai tes-tes tuh bisa terlewati dengan baik. Namun 2020 awal pandemi melanda, sehingga saya dan keluarga memutuskan untuk melepaskan scholarship-nya. Saya hampir hilang harapan dan berencana untuk menunda kuliah dulu. Tapi saya dan keluarga tetap bawa dalam doa tentang pergumulan rencana kuliah saya ini. Perasaan saya tuh dibawa naik turun gitu ya, karena harus mencari-cari kamus lagi dan tentunya nggak mudah karena juga masa pencarian kamus itu sudah berakhir. Tapi saya tetap selalu bawa dalam doa pribadi, mesbah keluarga dan pondok Daud. Kalau saya tuh yakin Tuhan akan kasih saya kampus yang terbaik untuk saya di sini. Tuhan itu selalu bekerja last minute di hidup saya, and it's always an amazing experience for me, karena benar-benar deg-degnya tuh berasa banget gitu. Terus tengah malam saat saya sedang bergumul hebat nih, Tuhan tiba-tiba ingatkan salah satu kampus di Jakarta lewat mama saya. Jadi mama masuk kamar, ajak saya berdoa, lalu kita langsung cari-cari info kampus tersebut. Saya mulai ikuti dari tahap registrasinya sampai tes-tes masuknya. Tibalah saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa masuk diterima di kampus tersebut dengan beasiswa peringkat pertama. Saya sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan ini. Namun jujur, saya itu kadang masih suka galau dan kepikiran. Kayak Tuhan, sebenarnya aku tuh masih pengen banget gitu loh bisa kuliah di luar negeri agar bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Oke, pada akhir tahun 2021, kampus saya tuh buka International Exchange Program. Saya langsung ikut dari awal session, berbagai macam tes seleksi pemilihan juga saya ikuti. Saya tahu, saya bersaing dengan mahasiswa, banyak ratusan mahasiswa lainnya, tapi saya tuh percaya, saya tetap bawa dalam doa, mesbah keluarga dan pondok Daud, bahwa apapun hasilnya, kami serahkan sama Tuhan. Saya juga sangat bersyukur karena Om Jonathan dan Mama Menita ikut mendukung dan mendoakan saya. Detik-detik pengumuman, iman saya itu berasa diuji gitu. Karena waktu itu ada seri khotbah miliki iman absolut. Pada saat itu yang khotbah Om Jonathan dan Mama Menita. Di satu sisi tuh saya tuh yakinkan diri saya bahwa Tuhanku tuh terlebih besar dari sekedar hasil pengumuman ini. Tapi di satu sisi lain tuh saya tuh ada rasa takut untuk gak lolos gitu loh, rasa takut, rasa khawatir, itu terus kayak menghantui hidup saya gitu. Tapi saya dan keluarga tetap bersatu dalam doa, saya terus minta blessing dari Tuhan. Setiap mesbah keluarga, Papa selalu tumbang tangan, mengoleskan minyak pengurapan dan berkatakan berkat bahwa doa-doaku, doa-doa kami sudah dijawab Tuhan. Kami deklarasikan profetik bersama-sama. Tibalah saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa lolos mengikuti International Exchange Program dan diterima di Hansa University di Groningen, Belanda. Itu semua karena berkat doa yang tiada henti dari keluarga yang mau bangkit bersatu iman dalam doa. Gak cuma dari keluarga jasmaniku, tapi dari keluarga rohaniku juga ikut mendoakan saya. Sungguh besar anugerahnya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, terus pegang erat tangannya. Terus setia melayani Tuhan dan beribadah di keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah saudara. Kita lihat kesaksian yang luar biasa sekali. Saudara, ada yang kena, Pak Harun kena, Bu Baca kena. Itu anaknya Mas Yosi dan ya Mbak Susan. Dulu full time di Solo, belum menikah saudara. Lalu ya maju di Jogja, diajak jadi full time di Jogja. Sekarang full time di Jakarta, saudara, pelayan Tuhan. Nah, jadi saudara bisa lihat anaknya sejak kecil sudah dalam kehidupan rohani. Tadi dalam pergumulan saya dengarkan luar biasa.
Ya ada peran dari orang tua yang terus mengajarkan, yang terus mendukung dengan iman, saudara, sehingga terus maju dan maju sekali. Saya percaya ada kaitannya dengan firman Tuhan hari ini, yaitu warisan iman yang sangat berharga. Hari ini kita akan belajar, saudara, dengan tema warisan terbaikku, saudara. Saya percaya itu satu hal yang penting, ya warisan terbaik ini akan menjadi salah satu, saudara, mempersiapkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, beri tepuk tangan lebih dulu, saudara. Saya akan bacakan 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang ya sudah untuk 3 kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Paulus sedang cerita pada jemaat Korintus, sudah terus rindu datang, saudara. Desanya bahkan ini yang ketiga kalinya. Nah, kalau dia datang, dikatakan bukan dia ingin mencari sesuatu, tapi justru dia yang ingin memberkati, saudara. Dan itu akan menjadi warisan yang penting bagi jemaat di sini, saudara. Jadi sekali lagi kita belajar bagaimana hidup kita, saudara, bisa mewariskan khususnya berkat-berkat untuk anak, bisa juga untuk orang lain, saudara. Ya, maka temanya kalau bahasa Inggris my best legacy, saudara, yaitu berkat-berkat rohani, saudara, yang luar biasa. Roma 15 ayat 29 dikatakan juga, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh saudara, berkat Kristus. Penuh dengan saudara? Berkat Kristus, saudara. Nah, berkat secara rohani seperti ini akan lebih berharga daripada sekedar berkat materi, saudara. Berkat materi penting, saudara, tapi ini lebih penting lagi, saudara. Ya, dalam bahasa Inggris kadang-kadang ada terjemahan seperti ini, legacy, berkat seperti ini, rohani, saudara, nilai-nilai hidup, saudara, seseorang, prinsip-prinsip firman Tuhan yang ditekankan. Juga ada yang tulis inheritance, yaitu warisan secara lahiriah, warisan tadi, harta, kekayaan dan lain-lain, saudara. Kalau saudara disuruh milih mana, saudara? Warisan dan rumah, warisan modal atau warisan nilai-nilai hidup, iman dalam Tuhan, milih mana, saudara? Jujur, milih mana? Milih mana? Pasti semua baik, tapi ini lebih baik lagi, saudara, lebih berguna lagi kalau kita bisa, saudara, berikan warisan dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan, saudara. Hal yang penting, saya percaya seperti kesaksian tadi, itu berkat. Kalau saudara bisa perhatikan, nanti kalau dia terus hidup dalam tuntunan Tuhan, makin lain lagi, bisa makin berhasil. Ada sebuah kisah, satu kali ada seorang kaya, konglomerat lah gitu, saudara, menjelang hari tua, dia juga sakit. Lalu dokter berkata mungkin hanya berapa bulan, paling 1 tahun akan meninggal. Maka dia pikir, sebelum aku meninggal, aku akan bagi warisanku dulu supaya nanti tidak kacau gitu, saudara. Sebab kalau kita lihat sekarang di mana-mana, saudara bisa lihat ada kadang-kadang karena warisan, rumah tangganya hancur, malah rusak, anak-anak malah rebutan, tuntutan di pengadilan, saudara. Bahkan kepada saya juga waktu lihat ada anak sampai loh, saudara, nuntut orang tuanya loh, saudara, di pengadilannya karena merasa nggak adil warisannya, saudara. Jadi harus hati-hati, kita akan belajar tentang warisan yang baik. Nah, orang kaya ini kumpulkan anaknya 3 orang. Yang pertama ditanya, ini papa gak lama meninggal, papa ingin atur baik dulu, kamu mau minta warisan apa? Lalu yang pertama berkata, saya minta aset-aset yang dimiliki oleh papa. Jadi aset-aset tanah-tanah itu yang diminta dia. Anak kedua lalu ditanya minta apa? Asetnya diminta yang pertama. Dia berkata, aku minta
ya tentang harta, dana, semua ya dananya, emasnya, saudara, tabungannya, sahamnya itu bagi aku saja karena asetnya diminta kakaknya. Lalu yang ketiga dipanggil masuk, kamu minta apa? Asetnya diminta kakak pertama, lalu saudara kekayaan, emas dan semua dananya diminta kedua. Yang ketiga berkata, aku tidak minta apa-apa, aku hanya minta, bolehkah ya sebelum ayah meninggal aku mendampingi papa. Tapi selama itu papa ajarkan aku bagaimana dulu papa itu dari bawah bisa maju dan sukses. Jadi aku dampingi papa saja. Aku tidak minta warisan yang itu, yang lainnya. Tapi ajari aku warisan, pengertian bagaimana nilai-nilai hidup, bagaimana seharusnya sehingga bisa terus maju dan sukses, saudara. Dan ternyata setelah papanya meninggal, bertahun-tahun kemudian terbukti yang punya aset akhirnya habis, yang hanya punya kekayaan saja akhirnya habis. Tapi yang tidak dapat warisan harta, tapi dapat warisan kehidupan, nilai-nilai hidup, kunci-kunci suksesnya, maju, 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 berhasil. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi itu yang akan kita pelajari, saudara. Ya itu warisan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak cucu atau keturunan, saudara. Nah sekarang ya warisan apa ini, saudara? Seperti itu yang terbaik untuk keturunan kita. Yang pertama, saudara dengar dulu, warisan iman. Saya ulangi sekali, warisan iman. Iman itu apa? Iman itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sekalipun belum melihat. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sekalipun belum mendapatkannya. Percaya sungguh-sungguh seperti itu, saudara. Itu warisan iman yang luar biasa. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Paulus berkata pada Timotius, setiap doakan dia ingat imanmu yang tulus ikhlas. Jadi artinya Timotius, ya, Paulus bisa melihat Timotius itu punya iman, percaya pada Tuhan dengan tulus ikhlas. Ikut Tuhan, saudara, itu dengan tulus ikhlas. Melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Memberi persembahan dengan tulus ikhlas karena ingin mendukung pekerjaan Tuhan supaya maju. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi Paulus melihat iman seperti itu pertama kali ada pada nenekmu. Jadi neneknya bernama Lois itu punya iman yang tulus di dalam Tuhan. Dan di dalam ibumu Eunike. Jadi setelah itu, saudara, iman seperti itu diwariskan nurun kepada ibunya. Jadi nenek kepada ibunya, saudara, sama punya iman yang tulus seperti itu, saudara. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara bisa lihat, ini namanya warisan, ya, legacy, warisan, ya, nilai-nilai hidup, warisan iman yang luar biasa sekali, saudara. Jadi kalau saudara bisa belajar itu warisan yang terbaik, itu warisan yang terpenting. Kenapa? Kalau warisan yang lain bisa dipakai tapi bisa habis. Betul gak, saudara? Tapi kalau kita mewariskan warisan iman yang tulus kepada anak cucu keturunan kita, maka dia akan dapat warisan sangat berharga. Karena warisan seperti ini kekal selama-lamanya, tetap mendatangkan anugerah, tetap mendatangkan berkat. Gak ada yang kekal seperti ini, hidup kekal. Yang lain belum tentu, apalagi hidupnya rusak, masuk neraka, ya kematian kekal. Tapi warisan iman, keselamatan pada Tuhan itu kekal, selama-lamanya ada, nggak bisa hilang warisan, nggak bisa ya hancur, saudara. Maka saya coba uji, sudahkah kita semua, ya khususnya orang yang sudah menikah, mewariskan warisan iman. Jangan terserah anakku, percaya enggak, terserah ibadah enggak, terserah keliru. Saudara harus bisa mewariskan yang nomor satu, yang terpenting, yang tidak akan hilang dalam hidupnya, yang terus kekal mendatangkan kasih karunia, saudara,
bahkan sekali lagi ya dengan tulus. Kalau mewariskan harta ya kita mati apa yang kita punya oke. Warisan agama bisa saja. Tapi nggak cukup hanya sekadar agama. Agama Kristen pun belum tentu menyelamatkan. Tergantung adakah iman yang tulus, sungguh-sungguh percaya Yesus secara pribadi, menerimanya, mempercayainya, mengikuti dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting, saudara. Ya, jadi saudara, supaya kita bisa memberikan iman yang mantap, yang tulus pada keturunan kita, maka kita harus punya teladan hidup. Harus jadi teladan. Kalau orang tuanya ikut Tuhan aja nggak sungguh-sungguh, Kristen KTP, doanya nggak sungguh-sungguh, saudara, ibadahnya saja nggak sungguh-sungguh, pelayan aja nggak sungguh-sungguh, tidak akan memberikan teladan, tidak akan memberikan contoh pada anak-anaknya, bahkan kadang-kadang anak nggak suka, saudara. Jadi saja setiap kita tahu ini sesuatu yang penting, sesuatu ingatkan, maka jadilah teladan bagi ya anak-anak kita. Yang beri tepuk tangan yang meriah, miliki iman yang sungguh-sungguh, bangun kehidupan yang sungguh-sungguh, percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, kalau melayani sungguh-sungguh, punya ketaatan yang sungguh-sungguh, kesetiaan pada Tuhan yang sungguh-sungguh, iman di dalam rohnya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat ya orang yang telah mengajarkan padamu. Engkau sudah terima itu, saudara. Engkau sudah pelajari, engkau ingat, dan juga orang yang mengajari. Ini bicara dua, orang tua secara lahiriah, tapi juga bisa bicara orang tua secara rohani, bapak rohani, bapak secara lahiriah atau ibu, saudara. Ayat 15 ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sudah mengerti sejak kecil. Orang Yahudi itu didiknya luar biasa. Sejak dalam kandungan sudah dibacakan firman. Saudara, secara roh bisa menangkap. Sejak kecil sudah dibacakan firman. Mulai umur 5 tahun harus mulai belajar Taurat, menghafalkan Taurat, sampai umur 12 disebut anak Taurat karena sudah hafal semua, saudara. Itu luar biasa. Ya, dikatakan Timotius pegang itu terus, ya itu akan menjadi penuntun kehidupan yang luar biasa. Ya, sekali lagi warisan iman. Kata saudara, warisan iman. Apalagi saudara, kalau bukan hanya sekedar terima keselamatan, tapi kita punya iman juga dipakai Tuhan selamatkan orang lain. Itu pahalanya kekal, itu anugerahnya kekal, saudara. Ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, pencuri perampok tidak bisa merampok, karena ini sifatnya kekal selama-lamanya. Saya kagum waktu baca kisah tentang Rick Warren. Mungkin saudara banyak kenal. Dia menulis buku ya 40 Days ya Purpose Different Life, itu terkenal sekali, bestseller, saudara. Dia juga ya menggembalakan jemaat yang setiap minggu jumlah mungkin semua yang hadir ya sama seperti kita 20.000 lebih, saudara. Terus pakai luar biasa. Dia juga buat pelayanan selamatkan jiwa di seluruh dunia melalui apa? Aksi sosial. Jadi dia lakukan aksi sosial, tapi bukan ya hanya aksi sosial biasa. Kadang-kadang aksi sosial jangan bawa nama Tuhan. Ini enggak, aksi sosial untuk selamatkan jiwa. Dengan aksi sosial ada tujuan khusus. Karena ini yang terpenting, selamatkan jiwa. Dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa bisa begitu? Dia pernah menerima warisan iman rohani seperti itu. Ayahnya bernama Jamie Warren, saudara, seorang pendeta sederhana, tapi hatinya cinta Tuhan sungguh-sungguh, hati misi yang luar biasa. Dia tahu ini misi dari Tuhan yang utama. Yesus datang untuk selamatkan jiwa. Terus dia ya kuat sekali lakukan misi, saudara, dengan luar biasa. Ya sampai hari tuanya, ya menjelang dia
akan meninggal, saudara, ya di tempat tidurnya dia seperti mengingat, tapi dia mengucapkan satu yang luar biasa. Harus selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus selamatkan ya satu orang lagi buat Yesus. Sampai ratusan kali kata. Terus anak-anaknya di sampingnya meneteskan air mata kagum. Ini hati papanya luar biasa. Cinta Tuhannya luar biasa. Cinta jiwa-jiwa yang terhilang luar biasa. Itu menjamah mereka, memotivasi mereka. Tapi ada sesuatu yang dilakukan papanya. Ya papanya ya naruh tangan yang sudah lemah itu di atas kepala Rick Warren, saudara. Setelah taruh lagi berkata seperti ini, selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Selamatkan satu orang lagi bagi Yesus, saudara. Bagi Rick Warren, dia tahu ini mandat dari orang tuanya. Roh seperti ini sedang diwariskan, sedang diimpartasikan. Lalu oleh Rick Warren dijadikan tema bagi hidupnya. Bagiku, hidupku adalah selamatkan jiwa pada yang untuk Tuhan. Selamatkan jiwa untuk Tuhan. Selamatkan jiwa untuk Tuhan. Selamatkan jiwa untuk Tuhan. Dan itu diwariskan. Dan dia dipakai Tuhan. Selamatkan banyak orang. Sekali lagi yang pertama, warisan iman. Katakan saudara, warisan iman. Ya, tapi saya ingin ingatkan saudara, masih tergantung anaknya. Kalau orang tuanya sudah mau mewariskan iman luar biasa, anak-anaknya tidak menanggapi, yang nggak bisa nerima. Sekalipun orang tuanya diberi contoh, diberi teladan, diajarkan, nggak akan bisa. Anak harus menanggapi dengan baik. 1 Samuel 8 ayat 1 dan 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Dia sedang mewariskan, saudara. Bahkan pelayanannya, kedudukan diwariskan pada anaknya. Terima warisan, saudara. Ayat ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Ayahnya luar biasa, tulusnya luar biasa, cinta Tuhan luar biasa, dipakai luar biasa. Tapi anak-anaknya tidak, ya. Dikatakan di sini tidak hidup seperti ayahnya, malah mereka mengejar laba, yang menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Hidupnya enggak karuan. Ayahnya hidupnya luar biasa. Samuel itu luar biasa. Mungkin termasuk hakim yang paling luar biasa. Biasanya hakim itu hanya ya ketua suku bangsa, pemimpin. Tapi untuk Samuel beda. Kalau saudara baca, dia hakim. Ya, tapi dia juga punya, saudara, pengurapan imam. Dia juga punya pengurapan nabi. Dia punya pengurapan raja. Dia dipakai Tuhan luar biasa, lebih dari hakim pada umumnya. Dia cinta Tuhan, dikatakan luar biasa, dipuji Tuhan. Sayang, anaknya tidak menanggapi. Anaknya tidak meniru bapaknya. Sehingga akhirnya kalau saudara pelajari, habis. Ya saudara, semuanya hilang. Jadi anak-anak dengar, saudara, seperti tadi. Ada ya orang kaya 3 anak. 1 hanya ngejar aset, 1 hanya ngejar dana, ya keuangan kekayaan. Tapi 1 ngajar prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup. Bagaimana kejujuran, bagaimana kerajinan, bagaimana pantang menyerah dan lain-lain. Orang tua wariskan warisan yang terbaik, yaitu iman. Itu kekal. Anak-anak, tanggapi orang tuamu. Apalagi orang tuamu yang sudah mengajarkan, beri contoh teladan yang baik. Sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saudara, warisan kedisiplinnya. Ada kedisiplinan itu jadi warisan, saudara. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, ya, ya benci pada anaknya. Enggak gunakan tongkat itu malah benci pada anaknya. Anaknya tongkat itu apa? Kadang-kadang perlu pukul anak itu. Tetapi siapa mengasihi anaknya? Kalau orang tua, engkau mengasihi anakmu, mengajak dia pada waktunya, saudara. Jadi saja setiap kita semua, jangan karena cinta anak, saudara,
dimanja sedemikian rupa, nggak pernah ditegur sama sekali, bahkan kurang ajar dengan pembantunya, malah orang tuanya, lucu, malah gitu. Kadang-kadang saya lihat gitu, itu keliru. Nanti kalau itu terus diteruskan, setelah dewasa dia jadi anak kurang ajar, nggak tahu sopan santun, nggak tahu ya kehidupan, nggak bisa punya aspek hidup yang tidak baik. Warisan disiplin supaya anak-anak ini bisa menjadi baik, saudara. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan. Ditegur dengan ucapan saja belum pernah, saudara. Ya, mengapa engkau berbuat begitu? Gak pernah, saudara. Itu pun ia pun sangat elok perawakannya. Sebetulnya luar biasa, perawakannya sangat elok. Dan dia adalah anak pertama sesudah Salomo. Sebetulnya dia punya kesempatan luar biasa. Tapi sayang, Daud salah dalam ini. Gak pernah menegur anaknya ini. Akhirnya setelah besar kurang ajar, beruntak, saudara. Akhirnya melakukan hal yang tidak baik dan akhirnya habis hidupnya. Disiplin, saudara. Kalau saudara masih ingat, saya pernah mengajarkan dunia di tangan orang yang punya disiplin tinggi. Saya ulangi sekali lagi, saya pernah mengajarkan dunia di tangan orang disiplin tinggi. Orang yang tidak punya disiplin tinggi, nggak pernah hidupnya naik, nggak pernah dia bisa menjadi juara, nggak pernah. Apalagi kalau saudara lihat juara-juara dunia dan saudara tanya bagaimana mereka berlatih, sudah pasti mereka cerita, wah ketat sekali, disiplin sekali, harus ini, harus itu, saudara, disiplin tinggi, baru dia mengerjakan yang luar biasa, baru akhirnya bisa naik terus sampai jadi juara. Saya masih ingat Rudi Hartono pernah kita undang di gereja kita zaman dulu pertama, saudara. Lalu saya sempat tanya, Pak Rudi, bagaimana engkau bisa juara England kok sekian banyak kali? Ya, pelatihnya siapa? Hebat gitu. Dia berkata, pelatih yang terhebat bagiku, dia punya banyak pelatih, adalah ayahku. Wah, sangat ketat, sangat disiplin sekali. Wah, rasanya dulu saya berat sekali, saudara. Tapi sekarang saya tahu itu adalah warisan disiplin yang mendatangkan anugerah, yang membuat aku hanya bisa juara England berkali-kali karena ada disiplin. Saudara, manusia kadang-kadang bisa disiplin sendiri, tapi seringkali sulit. Butuh ada orang lain yang memberi disiplin. Tanpa ada orang lain, seringkali manusia itu cenderungnya nggak disiplin. Saya ke Singapura naik taksi, wah saya cerita, wah orang Singapura, wah disiplin ya, tertib ya, bersih jalannya, nggak sampah, nggak ludah. Lalu sopir taksi berkata, dulu ya nggak seperti ini, dulu sama saja, wah sudah nggak karuan. Tapi Lee Kuan Yew, presidennya ambil aturan, ya siapa berudah akan ya didenda, siapa buang sampah, tidak ada hukum macam-macam. Akhirnya saudara, karena takut kena macam-macam denda, ya sudah disiplin. Tapi akhirnya kotanya jadi rapi. Tapi akhirnya orang-orangnya juga jadi disiplin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya saudara, saya dengar banyak hal seperti ini. Ada juga satu orang saya kenal, ya dia jadi agen alat-alat musik yang besar. Waktu ngobrol dia berkata, kenapa bisa seperti itu? Sejak kecil didisiplin oleh orang tuanya, belajar terus, main piano. Memang dia bukan juara, nggak sampai juara besar, tapi terus koneksinya di situ banyak sampai dia jadi dipercaya agen alat-alat musik yang besar. Butuh, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin, amin, saudara. Ya. Saya masih ingat anak saya Jonathan, sekarang saudara panggil Pak Jo. Itu dulu juga sama, waktu remaja, satu hari pulang lapor saya, Pak, saya itu senangnya main gitar, tapi oleh Cik Fibo dijadwal, saya senangnya itu drum, tapi oleh Cik Fibo dijadwal gitar.
Saya tuh inginnya drum. Mungkin pikirnya dia lapor papanya. Papanya kan pendetanya, betul nggak saudara? Nanti biar bilang ganti gitu saudara. Tapi saya bilang dengan dia, tidak. Belajar taat. Belajar bisa menundukkan diri. Belajar. Karena itu penting untuk karakternya. Mentalitasnya saudara. Disiplin. Saudara, kalau dapat disiplin senang. Orang tua harus beri disiplin yang baik. Saya baca ayatnya tadi ya, saudara. Itu bagus sekali kata-katanya ya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Apa artinya? Pada waktunya. Enggak asal ngajar, saudara. Jangan sampai orang tua menghajar anaknya karena emosi. Itu bukan untuk diri. Itu luapan emosi. Dendam. Betul saudara? Jangan mengajar anak itu karena sakit hati atau apapun. Jangan ngajar seperti itu. Itu bukan warisan. Itu mendatangkan sakit hati. Itu mendatangkan dendam. Tapi kalau orang tua lihat anaknya ini kurang ajar. Ini kalau nggak dididik rusak. Dengan terpaksa. Menghajar itu terpaksa. Kadang orang tua bisa nangis sendiri. Nggak tega. Tapi demi kebaikan dia. Kalau enggak nanti rusak. Nah itu seperti itu. Ada waktunya. Yang benar saudara disiplin anak. Nah sekarang kalau cerita di gereja. Pemuritan. Murid itu dari bahasa apa? Disciple. Itu dari bahasa apa? Disiplin. Banyak orang tidak suka dimuridkan. Wah harus gini, ada aturan macam-macam. Keliru. Itu didisiplin supaya punya mentalitas. Itu penting sekali. Itu namanya pemuritan. Ada disiplin yang sedang diberikan. Sehingga nanti bisa bertumbuh. Tepuk tangan. Itu warisan. Saudara. Dan anugerah yang besar. Yang kedua, yang ketiga, saudara, yaitu warisan pernikahan yang bahagia, pernikahan yang harmonis, pernikahan, saudara. Itu nanti jadi contoh, itu nanti jadi teladan. Amsal 19 ayat 14, Roma dan harta adalah warisan nenek moyang. Dapat Roma, harta, warisan, saudara. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Bisa dapat istri yang berakal budi, itu anugerah. Itu jauh lebih berguna daripada dapat warisan harta, daripada dapat warisan Roma. Dapat pasangan hidup, saudara. Oh, dikatakan di sini, saudara, yang berakal budi itu luar biasa sekali. Karena itu akan membuat pernikahan harmonis dan itu akan jadi warisan bagi anak-anaknya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Ya itu salah satu yang penting sekali, saudara. Maka saya ajak setiap saudara dalam pernikahan. Sekalipun kadang-kadang bisa terjadi salah paham. Bisa enggak? Sangat bisa. Ya terjadi banyak perbedaan. Atau satu kali sampai saudara. Wah emosi sekali. Berusahalah menguasai emosi saudara. Selamatkan pernikahan saudara. Jangan emosi meletus. Sebab kalau saudara lakukan, itu jadi contoh yang jelek untuk anak-anak saudara, untuk keluarga saudara. Tapi kalau saudara bisa sedemikian rupa, terpaksa ngalah, mau mengampuni, mau berusaha sungguh-sungguh untuk kebaikan pernikahan. Saudara dengar, anak-anakmu diberkati. Ada contoh, besok dia menikah juga akan ada masalah. Tapi kalau lihat orang tuanya dulu seperti itu, dia akan ikut lakukan seperti itu. Dia akan jadi anak yang bisa mengasihi, ya respect, hormat, ya sungguh-sungguh pada pasangannya. Sehingga nanti ya pernikahan anak-anak juga bisa diberkati. Jadi maju. Berjuang saudara, jangan lepaskan, ya terus itu seperti itu. Belajar jadi ayah yang baik, ya terhadap ibu atau istri. Jadi ibu yang baik terhadap ya ayah atau suaminya. Jadi contoh, itu berkat, itu warisan untuk rumah tangga anak-anak. Ada satu orang bernama Jonathan Edward, saudara. Ini luar biasa. Ada yang mengadakan penelitian, ternyata luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan anak cucunya, wah juga jadi luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Dia bangun rumah tangga yang sangat harmonis. Oh, dengan isinya sungguh-sungguh anak-anak itu bisa dapat contoh yang baik. Dan setelah diadakan survei dan keturunannya,
17.929, jadi sudah berapa keturunan? Ya saudara, 430 ya jadi pendeta, 86 jadi profesor universitas, 13 jadi presiden universitas, 75 jadi penulis buku yang positif, 7 orang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika, dan salah satunya menjadi wakil presiden ya Amerika Serikat. Saudara, kenapa? Ya orang tuanya bangun rumah tangga, ya pernikahan yang harmonis, anak-anaknya juga ikut bangun pernikahan yang harmonis, sehingga pernikahannya kuat, sehingga keluarganya kokoh, sehingga terus maju. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu datangkan anugerah. Warisan yang keempat adalah warisan nama baik, saudara. Warisan apa, saudara? Nama baik, saudara. Amsal 22 ayat pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Punya kekayaan besar kalah berharga dengan nama baik. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, engkau punya perak dan emas tapi dibenci orang, gak ada gunanya. Engkau dapat warisan kekayaan yang sangat besar tapi namamu jelek, gak ada apa-apanya. Lebih baik punya nama. Itu akan jadi warisan bagi anak-anak. Kadang-kadang orang ngomong, gak apa-apa, nanti aku tanggung sendiri. Itu saudara, masuk penjara aku tanggung sendiri, sudah yang lain gak nanggung. Gak mungkin. Kalau orang tua lakukan kesalahan, kejahatan sampai gak baik, namanya jelek, anak-anaknya ikut rugi. Nanti mau menikah biasa, anak siapa itu dia? Kadang-kadang ditanya dulu, itu kadang-kadang jadi salah satu ukuran. Gak enak sekali, saudara. Bukan gak nanggung, pasti nanggung. Masuk penjara, gak ada yang cari nafkah, anaknya biaya hidup gimana? Ya, nama baik sekali lagi itu penting. Rut 2 ayat 6 sampai 8. Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi. Saudara, dari daerah Moab tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut ya dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang ya penyabit-penyabit, yaitu ia. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu maka Boas berkata pada Rut, dengarkan dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lalu dia kasih tahu pekerjanya, nanti sengaja jatuhkan ya, sengaja jatuhkan ya, sengaja jatuhkan. Kenapa saudara tahu? Yang pertama, Boas itu dapat kabar, ini Rut sekali berdua, dia datang bersama Naomi. Saudara dengar dulu, Naomi sudah punya nama baik di daerah itu. Begitu Boas tahu ini menantunya atau anaknya Naomi, dia sudah mikirnya posisi dulu. Apalagi dengar lagi, dia ini sopan loh. Tadi minta izin dulu, boleh enggak itu mungut jelai itu. Waktu diizinkan dia terus loh. Oh enggak, saudara, pantang menyerah, terus rajin sekali, saudara. Waktu itulah langsung ya Rut dapat kesempatan yang luar biasa. Dia bisa mungut, bahkan sengaja tuh, bahkan akhirnya jadi istrinya Boas. Ya, seorang yang diberkati luar biasa. Kenapa? Nama baik. Tepuk tangannya yang mulia, saudara. Ya saudara, itu penting sekali saudara, ya, supaya kita belajar jaga nama baik kita. Ya, sebab kalau enggak, bukan hanya kita, keturunan kita yang kasihan. Ya, saya dengar khotbah dari Pak Jo, dia banyak bersaksi. Kalau saya bisa mencapai hari ini, bukan hanya karena saya berjuang kepandaian, salah satunya karena papaku, salah satunya lagi karena nama baik papaku. Aku kalau ketemu dengan orang, mau perlu ada sesuatu, lalu yang tanya jawab dia, oh kamu anaknya Pak Obaja. Ya sudah, dipermudah karena dia menganggap baik. Gitu. Jadi dia bisa, jalannya terbuka karena ada nama baik. Dia bisa dapat ini dan itu, salah satunya karena dapat warisan
nama baik. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Lah, mungkin saudara ada gimana Pak? Kalau orang tuaku namanya sudah jelek, gimana Pak? Kalau pernikahannya sudah nggak baik, rusak, gimana kita? Jangan takut. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, Tuhanlah jalan. Ada jalan keluar. Dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Jalan keluar, jalan yang benar akan memberi kehidupan, saudara. Oh, anugerah kasih karunia. Ada satu orang bernama Korah. Saudara kenal enggak Korah? Korah itu siapa? Korah itu siapa? Korah itu yang gerakan orang berontak pada Musa. Terus saudara, urus lawan terus saudara. Sampai akhirnya Tuhan yang marah. Bukan hanya Musa, Tuhan yang marah. Panggil itu semua. Musa kumpulkan semua. Lalu setelah itu Tuhan marah. Titik tanah dibelah jadi dua. Korah dan semua yang bisa dipengaruhi Korah masuk semua dikubur dalam tanah hidup-hidup. Sudah pasti saat itu semua bangsa itu berkata, ini Korah ini orang gak baik, orang jahat, pemberontak. Sampai Tuhan pun marah, sampai dibunuh, dikubur seperti itu. Namanya jelek. Betul? Jadi anaknya mudah atau sulit? Sulit. Betul saudara? Kalau enggak hati-hati kecewa dengan Tuhan, Tuhan bantai seperti itu. Betul enggak? Kalau enggak hati-hati saudara, wah penuh dengan kepahitan, rendah diri dan macam-macam. Tapi ternyata ada yang luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, Bani Korah, Bani itu keturunan, anak-anak keturunan itu hebat. Saudara, sampai dipakai oleh Daud di pondok Daud. Sampai karangan-karangan lagunya masuk di Alkitab. Salah satunya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Hatinya bersih. Dia tidak nyalahkan Tuhan. Dia tahu yang salah orang tuanya, bukan Tuhan. Dia tahu Tuhan gak pernah salah. Dia tahu kita itu butuh Tuhan. Justru dia datang pada Tuhan, merendahkan Tuhan. Seperti rusa Tuhan, aku rindukan engkau. Seperti rusa, dia datang merendahkan diri. Saudara, dan akhirnya dipulihkan, akhirnya diberkati, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saja setiap saudara, ya apapun keadaannya, saudara, tak perlu nyalahkan orang tua, nggak perlu kecewa dengan orang tua, saudara. Jangan sampai, apalagi nuntut warisan dengan orang tua sampai bertengkar. Jangan. Saya nanti Rabu, Kamis terusnya mau nguraikan panjang lebar tentang warisan, karena saya nggak bisa jelaskan satu sesi ini saja. Jangan sampai, percaya saya, saudara. Kunci satu aja lah, karena itu yang kerja itu orang tuamu, bukan kamu. Loh, betul tak saudara? Betul nggak? Nah, kita akan belajar banyak nanti Rabu, Kamis. Lalu yang kelima, warisan hidup. Warisan kesaksian. Kesaksian hidup. Ada kesaksian hidup yang luar biasa sekali. Saudara, ya Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Jadi nenek moyang terus ceritakan perbuatan ajaib Tuhan untuk mereka. Ya, pada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saat itu Tuhan mau pulihkan bangsanya. Tuhan mau pakai Gideon, saudara. Ya, Tuhan berkata, bangkit Gideon, aku akan pakai, selamatkan bangsamu. Lalu Gideon berkata, di mana Tuhan? Selama ini kok enggak nyata seperti cerita nenek moyang kami. Kok hebat, kok bawa bangsa kita keluar dari perbudakan Mesir dengan tanganmu yang luar biasa, dengan tulah julaan dipaksa kita keluar. Oh, sudah keluar sampai depan laut ya merah. Oh, dikejar lagi dengan semua tentaranya, gak ada jalan keluar. Tapi tanganmu membelah lautan, kita bisa lewat lautan. Warser ngejar lagi. Waktu kita sudah naik, airnya tutup, mati semua yang ngejar. Hebat, luar biasa. Tapi sekarang kok tidak. Sudah dengar, lalu Tuhan ingatkan,
Tuhan jelaskan, dia sadar, tanggap. Dia mau dipakai Tuhan. Selamatkan bangsanya. Saudara dengar. Kalau dulu nenek moyangnya tidak pernah cerita, dia nggak ngerti kalau Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia nggak pernah mau dijelaskan. Nggak pernah ada apa-apa. Betul nggak saudara? Untung. Karena pernah dengar cerita turunan terus. Sehingga saat dalam keadaan terjepit dan Tuhan mulai bicara, hanya bisa dibangkitkan, bisa dikuatkan, bisa berani percaya, melangkah dan berhasil. Itu sebabnya saudara, saya sangat bersyukur kalau gereja kita terus ada kesaksian. Ada kesaksian, ada kesaksian. Firman diteguhkan dengan kesaksian saudara. Sehingga yang mendengar, kalau dia sedang goyah, dikuatkan. Sehingga yang mendengar diberi contoh. Kenapa dia mengalami, wah kasih karunia seperti itu. Ada kesaksian. Kesaksian saudara. Saya percaya itu luar biasa saudara. Jadi saudara yang sudah diberkati, sudah ditolong, jangan lupa bersaksi. Karena apa? Kesaksian itu nanti akan jadi berkat, warisan untuk jemaat lain yang mendengar. Untuk kelompok saya saudara, anak-anak rohani muda, itu jadi berkat, warisan. Beri tepuk tangan yang meriah. Apalagi anak-anakmu dengar, itu akan jadi berkat. Dia akan punya teladan, contoh seperti itu. Amin saudara. Nah, namun saya ingin jelaskan saudara. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, loh keluarga Allah itu kok selamatkan jiwa, selamat dari dosa, selamatkan jiwa terus. Paling yang kedua mujizat terus. Yang ketiga berkat keuangan terus. Nah, saya ingin jelaskan sedikit saudara supaya enggak bingung waktu dengar perkataan seperti itu. Yang pertama, kenapa gereja kita terus selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa? Kenapa? Karena itulah saudara tahu detak jantungnya Tuhan. Yesus mau jadi manusia untuk selamatkan jiwa. Dia tinggalkan semuanya untuk selamatkan jiwa. Dia korbankan semuanya di atas kayu salib padahal untuk selamatkan jiwa. Dia bangun gerejanya adalah untuk selamatkan jiwa. Dia panggil kita untuk selamatkan jiwa. Kita enggak boleh berhenti mengatakan selamatkan jiwa, mengajarkan, mendorong, enggak boleh berhenti. Karena itu detak jantungnya Tuhan. Itu justru yang terpenting tadi, warisan kekal. Jadi saudara jangan goyah waktu orang ngomong, kenapa selamatkan jiwa. Itu panggilan yang paling mulia. Kenapa mujizat terus? Karena itulah Yesus. Saudara baca Alkitab, setiap kali dia lihat banyak orang yang menderita, saudara, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu tanpa mujizat dia tidak bisa. Buta sejak lahir, itu lumpuh sejak lahir, gak akan bisa. Butuh mujizat, gak ada mujizat, hidupnya gak pernah tertolong. Yesus tergerak untuk belas kasihan. Saya percaya Bapa di surga tergerak untuk belas kasihan. Kalau ada orang menderita, butuh pertolongan Tuhan, itu kuasa Tuhan, itu mujizat lebih dari manusia. Kalau kita belum mengalami, kita belum bisa merasakan. Tapi yang pernah mengalami seperti saya dulu, waktu rambut rontok gak ada jalan keluar, saya tahu tanpa mujizat saya nggak bisa seperti ini sekarang. Saya butuh mujizat. Bukan hanya itu, saudara lihat cara Yesus melayani, beritakan Injil di mana-mana. Lalu setelah beritakan Injil, saudara baca, lalu lakukan kuasanya, lalu sembuhkan orang sakit, lalu usir setan, lalu mujizat 5 roti 2 ikan. Itu caranya Tuhan. Supaya apa? Satu, orang tertolong. Kedua, orang banyak bisa lihat, sungguh tahu dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pertolongan yang pasti. Sehingga banyak orang datang. Yang terakhir, berkat. Saya mau tanya saudara, saudara ingin anakmu diberkati atau kekurangan? Saya mau tanya, saudara ingin anak-anakmu diberkati atau kekurangan? Kita aja gitu, ada lagi Bapak di surga. Bapak itu enggak pernah ingin anaknya kekurangan. Betul, dia ingin kita anak-anaknya kecukupan, diberkati. Maka dia selalu berjanji, kalau kita hidupnya benar seperti Abraham, ada diberkati dan jadi berkat. Diberkati luar biasa, jadi berkat. Kita anak-anak Abraham secara rohani terima warisan ini, warisan janji ini, janji Tuhan untuk kita, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat. Betul.
Karena memang itu keinginan Tuhan. Tuhan ingin berkati kita supaya kita bisa jadi berkat bagi keluarga kita. Kita bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kita bisa jadi berkat bagi sesama. Jadi jangan alergi dengan pengajaran berkat. Betul. Karena itulah hati Bapa. Saya mau cerita sedikit saudara. Ini penting. Saya lihat saja saudara tahu, nanti saudara akan mengerti. Lebih enak lagi. Kenapa? Kadang-kadang khotbah kesaksian keuangan. Satu, saya gembala sidang harus mengajarkan firman Tuhan. Saudara setuju gak? Saya pendeta gembala sidang, saudara mengajarkan firman. Betul gak? Firman berkata begitu. Kalau kita sungguh-sungguh punya iman saudara, diberkati jadi berkat. Betul? Firman juga berkata, siapa yang jadi berkat besar, diberkati besar. Siapa nabur jadi berkat kecil, berkatnya juga kecil. Betul? Kan gak salah. Itu firman. Saya memang wajib harus mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan. Yang kedua, saya juga ingin setiap saudara jemaat Tuhan itu jangan sampai kekurangan. Bapak di surga ingin saudara gak kekurangan. Saudara ingin anakmu gak kekurangan. Saya Bapak Rohani Gembala Silang ingin jemaat semua pelayan Tuhan tidak ada yang kekurangan saudara. Hidupnya bisa dicukupi, bahkan diberkati besar, jadi berkat besar. Yang ketiga, kalau tidak ada kesaksian, gak ada orang yang ngerti. Betul? Kalau gak ada kesaksian, gak ada orang ngerti. Sehingga gak ada orang yang berjuang, gak ada orang yang tiru, gak ada orang yang alami juga. Karena gak ada yang bersaksi. Tadi, kalau nenek moyangnya tidak bersaksi, Gideon gak pernah mikir seperti itu. Gak punya gambaran Tuhan seperti apa. Justru kesaksian itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Banyak jemaat yang mengerti, banyak jemaat yang bisa ikuti. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pun ingin kita bersaksi, beritakan Injil sebab orang kenal Tuhan. Amin. Bersaksi, saudara bersaksi, jangan tidak. Mungkin dicela orang, jangan takut. Untuk Tuhan. Betul? Untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, ini perlu saudara dengarkan sungguh-sungguh. Semua persembahan yang diberikan oleh jemaat, oleh saudara, semua sekali lagi ya, persembahan bukan untuk saya, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Satu sen bukan untuk saya, semua untuk Tuhan. Saya enggak nerima itu. Saudara lihat ya, kalau dari sini dibawa ke ruang penghitung, saudara, itu dihitung bagian itu, lalu kirim ke bank. Saya enggak tahu malah jumlahnya. Betul? Yang kirim online sudah langsung. Jadi jangan dikira persembahan untuk saya. Bukan, keliru saudara. Semua persembahan, semua perpuluhan, semuanya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan lakukan yang besar. Sehingga lebih banyak orang bisa diselamatkan. Semua untuk Tuhan. Kecuali memang ditulis untuk Pastor Robaja. Ada orang memang tulis seperti itu. Baru itu disampaikan ke saya. Tapi semua persembahan, ucapan syukur, buah sulung, ya apapun saudara, perpuluhan ada untuk pekerjaan. Jadi salah kalau kira untuk saya. Yang kelima, justru kalau saudara bisa tahu sejak dulu, sayalah yang berusaha terus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sejak saya jadi pengusaha, saya terus memberi, saya terus memberi, saya terus memberi. Sampai yang akhirnya gereja kita mau beli gedung bioskop setar. Semua saudara, istri saya, anak saya memberi. Sampai bangunan ini memberi. Baik dana yang ada sampai Roma saudara. Jadi keliru, saya itu malah memberi, bukan ingin ambil dari situ. Kalau yang berpikir seperti itu terbalik. Saudara lihat sejarah gereja. Sejak dari kecil, sejak beli gedung bioskop setar, betul? Sejak bangun ini, semua sampai sekarang. Sekarang kita sedang punya proyek yang besar. Nanti sekian lama saya akan jelaskan. Justru kita itu memberi, bukan ingin cari dari situ. Nah, lalu yang keenam, saya bersyukur. Banyak orang yang mendengar kesaksian, banyak orang yang percaya, banyak orang yang ikuti melakukan, banyak orang juga yang mengalami, diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Sehingga yang terakhir gereja maju, jemaat maju, dan banyak orang diselamatkan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Cerita mungkin belum pernah saudara dengar. Warisan apa yang saya dapatkan dari orang tua saya? Ayah saya adalah orang yang sangat gigih dan sangat rajin. Sejak kecil sudah meninggal oleh orang tuanya. Tapi dia sejak umur belasan nekat saudara dari Tiongkok di sini naik. Zaman dulu nggak ada kapal saudara. Itu bayar taruh nyawa. Itu lama sekali saudara bayar dari sampai sini. Tapi tetap gigih, pantang menyerah. Sampai di sini jualannya apa saudara? Seperti kalau di sini sekarang di misalnya ya sekolah anak-anak orang jualan mainan anak. Pokok apa yang bisa dijual, dijual. Lalu lagi jualan jarik katanya. Dan terus sampai lama-lama makin maju. Setelah itu dia pulang lagi. Ya ke sana. Ya dia menikah. Setelah menikah istrinya masih ditaruh sana. Dia mau berjuang kembali lagi ke Indonesia. Berjuang. Sampai dia merasa mulai berhasil. Pulang lagi ke Tiongkok sana. Istrinya mama saya baru dibawa ke Indonesia. Berulang. Pantang menyerah. Sampai tuanya sebelum meninggal masih gigih. Bekerja gigih. Itu jadi warisan. Saya kalau saudara lihat kenapa gigih? Karena saya dapat contoh. Saya enggak gigih malu. Ayah saya itu pantang menyerah. Itu seperti apa perjuangannya. Lalu banyak orang kalau sudah pergi luar kota sukses, kadang-kadang cari istri di sana, lupa istrinya yang di. Ayah saya enggak, setelah sukses balik ke Tiongkok, istrinya dibawa. Dia cuma punya satu istri. Itu warisan bagi anak-anak. Setia. Loh betul saudara, itu warisan. Dan yang terakhir, ibu saya. Saya itu lihat ibu saya itu sabar. Saya sampai sekarang gak pernah ada ingatan. Ibu saya marah itu sudah gak ada gambaran di otak saya. Hampir dia katakan saya gak pernah lihat ibu saya marah. Saya gak pernah. Dan dia jadi penolong bagi suami. Anaknya 10. Sekarang ibu-ibu sekarang anaknya 1, 2, sambatnya gak karuan. Terus wah suaminya gak bantu, lihat dan gitu. Tapi dia mendukung. Betul? Itu juga jadi teladan, sabar. Ya, jadilah. Ya, kalau suami yang jadi berkat bagi istri mendukung suami. Kita apa sih? Bangkit semua saudara, kita pujikan satu pujian. Kami memuji menyembahmu, membawa doa keluarga. Doakan keluarga kita semuanya untuk terus disatukan Tuhan. Dan kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Aku dan seisi rumahku bersatu dalam kasih Bapa, saling mengampuni. Ini doaku, kerinduanku. Tuhan ini keluargaku, ku serahkan kepadamu. Pakailah kami sesuai rencananya. Tuhan pimpin keluargaku bersama melayanimu. Kami adalah keluarga Allah. Semua
Saudara datang pada Tuhan secara pribadi, angkat tangan saudara. Datang pada Tuhan saudara, bawa keluarga saudara. Oh Tuhan, aku berdoa untuk keluargaku. Oh Tuhan, aku bawa keluargaku di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, oh Engkau yang berkarya, Engkau yang menjadi Raja, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Oh kami sekeluarga Tuhan, kami bawa keluarga kami Tuhan di sesi keempat ini Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan keluarga kami, ampuni kalau ada yang salah apapun Tuhan. Satukan kami Tuhan, keluarga yang solid, keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni. Keluarga yang memuliakan nama-Mu, keluarga yang jadi berkat Tuhan, keluarga yang berguna bagi kerajaan Allah, keluarga yang berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Tuhan, ini keluarga kami. Berdoa saudara, berdoa saudara. Oh terima kasih firman-Mu, ajarkan kami Tuhan mewariskan warisan yang terbaik Tuhan. Oh baik warisan harta, kekayaan aset, tapi ada juga warisan yang lebih baik yang tidak boleh kami lupa. Oh warisan iman, iman, karena itu adalah warisan kekal selama-lamanya, jadi berkat bagi anak cucu. Oh Tuhan, warisan disiplin Tuhan. Oh ajar kami Tuhan punya disiplin dan sungguh-sungguh mengajar disiplin untuk keluarga kami. Warisan pernikahan yang bahagia, yang rukun. Tuhan tolong kami membangun pernikahan yang bahagia, yang rukun, sehingga jadi warisan bagi anak cucu, keturunan. Beri kemampuan, beri pertolongan. Terus Tuhan penguasaan diri kami, warisan nama baik. Ajar kami menjaga kehidupan, oh tidak merusak nama-Mu Tuhan, tidak merusak nama keluargaku Tuhan, tidak merusak nama kami sendiri. Karena oh nama yang baik jadi berkat, warisan bagi anak keluarga semua Tuhan. Juga warisan kesaksian hidup. Tuhan nyata, Tuhan berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan rumah tangga, Tuhan memberkati. Supaya jadi berkat. Tuhan berkarya. Ajar kami berani bersaksi, ajar kami berani terima firman Tuhan. Terus selamatkan jiwa, terus terima mujizat-Mu, terus Tuhan diberkati jadi berkat. Karena kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Anak-anak juga datang pada Tuhan. Perlu anak-anak menanggapi, baik anak lahiriah, juga anak-anak rohani. Tanggapi saudara, terima warisan itu saudara, terima dengan iman saudara. Jadilah anak yang baik, supaya engkau bisa terima warisan. Orang tua sediakan warisan, anak-anak jadi anak yang baik, percaya terima saudara. Dan mendatang kasih karunia, semua datang pada Tuhan. Terus saudara berdoa, apapun yang ada. Kalau Tuhan tegur, saudara mengaku dan minta ampun. Kalau Tuhan kuatkan, bangkit lagi saudara. Kalau diberi rema, melangkah saudara. Melangkah saudara. Terima kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan, apalagi selamatkan jiwa. Hamba-Mu doakan yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya pakai hidupnya yang memberikan warisan yang terbaik. Yang kekurangan berkati, sehingga menggenapi firman-Mu jadi berkat Tuhan. Yang butuh jalan keluar, yang butuh pasangan hidup, keturunan, butuh pekerjaan, Roma, butuh jawaban doa, butuh mujizat, apapun yang didoakan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang buka hati-Mu, Engkau yang menjawab doa-doa ini, Engkau menjawab doa-doa ini. Dan kami terima dengan iman, kami terima dengan terima saudara, terima jawaban doa, kami terima dengan iman. Kami tahu Engkau sudah lakukan yang luar biasa. Kami akan pulang, kami akan bawa firman-Mu, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Warisan yang terbaik yang Tuhan berikan. Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Dengan warisan yang terbaik. Amin. Diberkati kesehatan-Mu. Amin.
pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati saudara, studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. segenap hidupmu Amin. diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia adalah putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama, amin.